rata-rata berbobot maupun dengan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP atau first in first out. Yang keempat, perlakuan akuntansi atas adanya produk rusak, produk cacat, bahan sisa buangan. Ini sudah kita bahas di modul 5. Kita telah membahas perlakuan atas produk rusak. Produk rusak itu apa artinya, kemudian produk cacat, bahan sisa buangan, kemudian ada yang namanya bahan sisa. Bahan sisa, kemudian ada namanya bahan sisa buangan. Ini kita telah bahas kemarin di modul 5. Nah, yang pertama, laporan kos produksi penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Ada beberapa pengaruh penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Sebelum kita menuju ke sini, sebenarnya dalam perusahaan manufaktur bahan baku hanya digunakan di departemen awal saja, dan di departemen berikutnya hanya mengolah hasil dari departemen awal dengan menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Ini untuk yang sederhana. Akan tetapi ada beberapa perusahaan manufaktur dalam proses produksinya mensyaratkan adanya penambahan bahan baku tidak hanya di departemen awal tetapi juga di departemen setelahnya. Nah, pengaruh akibat adanya penambahan bahan baku setelah departemen pertama ini ada 3 pengaruhnya. Yang pertama, tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Contohnya, penambahan bahan baku di departemen berikutnya tanpa ada penambahan kuantitas. Maksudnya seperti itu, adalah penambahan, misalnya contohnya penambahan ban pada perusahaan perakitan mobil. Jadi kan penambahan ban di sini kan menambah biaya. Kemudian peningkatan jumlah unit yang diproduksi. Jadi kita meningkatkan jumlah unit yang diproduksi, tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Tetapi kos produksinya tetap. Kalau tadi yang nomor 1, tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Jadi jumlah unitnya tidak bertambah, tapi biayanya bertambah. Contohnya tadi penggunaan ban pada mobil. Kan mobilnya tetap 1, tapi kan kita menambahkan ban, jadi kan produksinya bertambah. Untuk yang kedua, peningkatan jumlah unit produksi tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Maksudnya jumlah produksinya itu semakin bertambah, semakin banyak, tapi kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Contohnya, penambahan bahan baku yang meningkatkan jumlah unit produksi, contohnya adalah penambahan air pada perusahaan cat. Jadi kita menambahkan air untuk meningkatkan volume cat. Air di sini kan kita peroleh secara gratis. Nah, oleh karena itu kita menganggapnya tidak ada penambahan kos produksi. Kemudian yang ketiga, peningkatan jumlah unit yang diproduksi disertai dengan penambahan kos produksi. Yang ketiga ini peningkatan jumlah yang diproduksi ditambah dengan penambahan kos produksi. Contohnya, penambahan gula pada sirup, perusahaan sirup. Jadi perusahaan sirup ya kalau ditambahkan gula dia semakin banyak jumlah produksinya dan juga mengeluarkan biaya untuk pembelian gula. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk teman-teman semua?
Teman-teman, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Oke, lanjut ya. Oh iya, Mbak Zen. Nama aslinya siapa, Mbak? Atau Ibu? Nama aslinya Ibu Zen. Oh, Mbak Heni. Oke, siap. Oh, Mbak Titin juga. Oke. Siap. Nanti saya sampaikan ke Mbak Novil juga. Kenapa Mbak nggak bisa ikut TTM? Oh, pulang ke Indo ya? Oh iya. Oh, untuk Siti Rahayu juga ya? Oh, tugas ke Ciai. Oh. Wow, izin semua. Yang hadir Mas sama Ibu Sri Untari. Oke. Ya nggak apa-apa, nanti kita privat berdua. Kita privat ya Bu. Buat yang lain nanti bisa melihat rekaman. Oke, jam 8 kita bisa mulai. Ya, besok jam 8 kita bisa mulai. Tapi tunggu tempatnya dibuka. Kayak kemarin kan tempatnya dibuka baru jam berapa ya? Jam 9. Padahal saya di sana sudah dari jam 7. Tapi dibukanya jam 9 ya. Ya nanti tergantung mau dimulai dibuka lokasinya. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, jam 9 mulainya. Oke, Bu. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada contoh dari laporan kos produksi. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur mengukur produknya dengan ukuran liter atau volume. Departemen A memproses 10.000 liter produk dan seluruhnya ditransfer ke Departemen B. Dari Departemen B ditambahkan bahan baku sebesar 2.500. Jadi total produknya kan menjadi 12.500 liter. Ini contohnya dari penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Ada contoh lain. Kemudian ada contoh lain. Bagaimana penambahan bahan baku di departemen berikutnya menyebabkan adanya peningkatan jumlah unit produksi. Nah, ini contohnya. Diasumsikan bahwa PT Segar Manis memproduksi jus jeruk kualitas nomor 1 dengan menggunakan proses produksi yang konstan dan sistem
proses. Terdapat 2 departemen yang tugasnya memproses jus jeruk sehingga siap dijual ke pelanggan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Departemen A. Departemen A, proses produksi yang berjalan di departemen ini adalah mengambil sari jeruk dari buahnya. Departemen B, proses produksi di departemen ini adalah menambahkan gula dan air pada sari jeruk transferan dari departemen A, kemudian mengemasnya dalam kemasan 1 liter. Nah, berikut ini adalah laporan produksi departemen A. Nah, ini contoh dari laporan produksi departemen A dan departemen B. Jadi pada laporan produksi departemen A ini unit yang dimasukkan adalah 5.000. Kemudian yang ditransferkan sebanyak 4.000. 1.000 merupakan produk dalam proses air. Jadi kemudian ada yang namanya tingkat penyelesaian PDP akhir, produk dalam proses. PDP itu produk dalam proses yang ini. PDP adalah produk dalam proses. BB adalah bahan baku 100%. Kemudian konversi 20%. Nah, kemudian ini adalah laporan produksi departemen B bulan April. Jadi diterima dari departemen A. Kemudian jumlahnya 4.000. Kemudian ditambah ke proses 1.000. Ditransfer ke gudang jadi sebesar 45.000. Produk dalam proses air 5.000. BB 100. Konversi 70%. Amin. Supervisor Amin, Supervisor Roni. Ini contohnya. Nah, kemudian kita memiliki beberapa informasi. Jadi kita meringkas informasi tersebut seperti ini. Produk dalam proses air departemen A sebesar sekian, departemen B sebesar sekian, ini A sekian, ini B sekian. Kemudian kos bahan baku untuk departemen A sekian, departemen B sekian. Nah, dari sini kita akan menggunakan cara yang sama seperti yang saya jelaskan pada modul 6 tadi. Langkah yang pertama adalah kita mencari kuantitas. Nah, kuantitas jumlah unit transferan dari departemen A harus dimodifikasi karena adanya penambahan jumlah unit dari departemen B akibat penambahan bahan baku. Informasi unit ditambahkan ke produksi harus ditunjukkan dalam schedule ini. Dalam schedule yang ini, jumlah unit transferan dari departemen A sebanyak 40.000. Kemudian ditambah dengan unit ditambahkan ke produksi sebesar 1.000 unit. 10.000 unit. Ini 10.000 unit. Maka total unit diproses di departemen B menjadi 50.000 unit. 50.000 unit. Nah, 50.000 unit. 50.000 unit. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah unit ekuivalen. Unit ekuivalen caranya ya sama seperti yang kita hitung waktu di awal tadi. Ada caranya adalah besaran dari produk dalam proses akhir 10.000 dikali dengan besaran persentasenya. Tadi kan persentasenya kan untuk departemen A 100 sama 220%, departemen B 100 sama 70%. Sehingga di sini diperoleh 10.000 dikali 100% sama dengan 10.000. Kemudian 10.000 dikali 20% maka totalnya adalah 2.000 di kredit. Nah, maka kalau ditambahkan untuk totalnya kita akan memperoleh